pandemi ini wisatawan tutup, jadi sangat berdampak. Kita juga sering berdiskusi ya dengan teman-teman anggota DPR juga, karena memang pariwisata adalah kekuatan di tempat kita mencoba ingin menghadirkan wisata malam di Kampung Taman Sari. Wisata malam? Cuman masalahnya di sosialisasi di bawah itu yang masih kurang, karena kan kita harus siap ketika program itu jalan di wilayah kita. Halo Lur, Bincang Jogja. pernah nih? Menarik ya. Saya catat bersama saya. Bang Jo, bukan traffic light. Halo Lur, ketemu lagi di Bang Jo Tugu, Bincang Jogja. Kena mbok tiru, iso mbok gugu. Masih dengan saya, Bang Jo, bukan traffic light. Episode kali ini saya kedatangan tamu ngobrol. Teman lama saja nih. Bang Koko. Iya. Wah, Koko. Wah, Bang jangan Koko. Koko. Jangan Koko. Oke. Bang Koko ini dia adalah pegiat kampung cyber. Pastinya sudah banyak yang kenal. Saya tanya dulu kabarnya sekarang. Gimana kampung cyber? Gimana? Ya. Bung, kampung cyber hari ini dengan pandemi yang begini ini situasinya gimana? Ya, situasinya sebenarnya sama dengan teman-teman di kampung yang lain ya. Cuman sekarang teman-teman di sana juga malah lebih kreatif untuk bisa bertahan di masa pandemi ini. Seperti itu, banyak juga yang istilahnya beralih profesi. Nah, dulunya apa, sekarang apa itu. Banyak yang lebih kreatif di masa pandemi ini di tempat kami. Gara-gara pandemi malah kreatif. Situasinya gimana sih sebetulnya? Merespon kreativitas itu karena apa itu ya? Kalau sebelumnya memang tempat kita itu memang dekat dengan wisata ya. Jadi dulunya itu sangat melimpah wisatawan kunjungan ke tempat kami, dan itu merupakan apa ya namanya? Bagian dari sumber penghidupan dari warga. Yeah. Jadi pandemi ini wisatawan tutup, jadi sangat berdampak untuk warga di sekitar kita, di sekitar kampung cyber ya. Jadi dari situ kita merespon, warga juga merespon, mereka saling istilahnya saling apa ya, menopang itu. Nuku apa hasil tanggone. Oh, iya. Saling tuku menuku. Jadi ada yang buat donat, ada yang beralih jadi apa, jualan bakmi godok gitu. Ya, mereka itu sing nuku tanggone dhewe gitu. Iya. Asumsinya duit muter di tempat kita. Nek ono duite sing godoku, nek ora kan ya ada ngerti dhewe. Nek tangga ya kadang kala sesuk atau nek kelingan. Oke. Ya, tetapi prihatin lah ya. Pandemi ini pastinya di kelompok masyarakat bawah ini terasa banget ini. Lalu kalau bicara tentang branding ya, saya harus katakan kita sedikit kilas balik lah. Nah, bicara tentang kampung cyber kan top banget. Hampir semua orang nyebut kampung cyber. Jenengan fotonya di mana-mana. Followernya sepira Mas? Saya gitu kira-kira. Sidik. Oke, ya. Jenengan menjadi orang yang memang menjadi orang kunci, salah satu orang kunci di sana karena ini kerja bareng. Di sana. Lalu inisiatif apa yang jenengan lakukan dengan situasi pandemi ini? Ya. Karena situasi pandemi seperti ini, kita coba ya, ada terobosan yang membuat sebuah etalase bisnis itu. Etalase bisnis yang isinya UKM ning kono, usaha kecil kita angkat bareng-bareng supaya mereka bisa lebih dikenal dan bisa diharapkan itu ada penjualan dari bentuknya apa Mas? Bentuknya website, dan kita di situ kita kumpulkan semua UKM, kita pajang per UKM itu di websitenya kamu itu. Ternyata memang itu membuat ada ya salah satu instansi BUMN yang tertarik, akhirnya memberikan stimulan kepada bentuknya modal atau modal usaha tetapi bukan uang, jadi bahan baku.
bahan baku. Contohnya Mas, kalau yang hari ini yang ada ini sana, ya. Ini baru berjalan prosesnya, terus teman-teman di sana yang punya usaha batik, kaos lukis itu disuplai bahan-bahan kaos, bahan untuk membuat batik seperti itu. Oke, ada itu untuk menstimulus dukungan. mereka supaya mereka bisa produksi lagi itu. Karena selama pandemi ini produksi berkurang cukup banyak karena duit modal wis dienggo urip bendino. Karena nek produksi terus ana wong sing duit nggo tukuan ya wae. Minimal kita punya celengan. Celengan engko nek wis dileleh pandemi berakhir itu bisa dijual lagi seperti itu. Memang semua itu apa yang di kampung cyber itu terdampak semua, Mas? Iya, hampir semua. Jenengan juga? Iya, aku tambahmu tapi kan gitu. Ya kan gitu. Oke, lanjut mau Mas. Gitu. Jadi memang hampir semua terdampak kecuali yang tidak bekerja di sektor informal ya. Kalau yang formal memang tidak. Tapi yang bekerja di sektor informal karena memang mereka ada kaitannya erat dengan pariwisata. Oke, pariwisata tetap dioptimalisasi, tetapi dengan UKM yang ada di sana juga dibikinkan etalase bisnis. Iya. Ada hal yang lebih strategis Mas dengan lakukan, misalnya karena jenengan dan beberapa orang kunci itu menjadi tokoh itu melakukan satu pertemuan harapan lalu usulan pada pemerintah misalnya, karena kita melihat ini penting juga. Oke, akhir-akhir ini kita juga sering berdiskusi ya dengan teman-teman anggota DPR juga dengan ngobrol. Hobinya ngobrol lah di kampung kan hobinya udah ngobrol. Betul, ngobrol. Bargi mulai turu. Oke, lanjut. Jadi karena memang pariwisata adalah kekuatan di tempat kita mencoba ingin menghadirkan wisata malam di Kampung Taman Sari. Wisata malam? Tapi bukan bernegatif ya. Wisata malam. Tapi Tiwasara memangkat Nurono ya. Bukan non heritage. Jadi bukan di Taman Sarinya, tapi di kampung sekitar Taman Sari. Nah itu diharapkan itu mampu lebih menggali lagi potensi yang ada di sana. Nanti ada potensi kuliner, ada macam-macam yang akan dibangun di sana itu. Oke, saya tertarik dengan upaya jenengan dan teman-teman itu ngobrol dengan jenengan katakan tadi anggota dewan. Ya, oke. Sejauh ini prosesnya sampai sejauh mana, Mas? Ya, kalau kita itu memang komunikasi dengan beberapa anggota ya. Jadi anggota dewan ini maksudnya jelas dulu nih persepsi saya, anggota dewan itu orang yang duduk di kursi dewan. Kursi dewan. Ya. Nah, jadi kita menyampaikan itu dan rencana itu ternyata mau direalisasi di pertengahan tahun ini. Oke. Nah, sudah mintip-mintip istilahnya. Sudah mintip-mintip. Oke, Cuman masalahnya di sosialisasi di bawah itu yang masih kurang karena kan kita harus siap ketika program itu jalan di wilayah kita. Oke, sejauh ini dengan nilai gimana? Maksudnya kesiapannya Tonggo Teparo? Kita karena masih belum mendapatkan istilahnya jawaban yang pasti ya. Maksudnya yang pasti itu kapan dan nanti apakah ada sosialisasi atau pelatihan supaya kita itu juga siap ketika itu dan itu belum ada. Ternyata masih ono ragu-ragu nih deh. Ya, ada ragu-ragu sedikit. Lanjut. Jadi sudah diobrolkan, mintip-mintip katanya mau realisasikan tapi jenengan masih belum ada persiapan di wilayah. Di wilayah, oke. Itu yang masih kurang karena sampai saat ini pun saya juga masih bingung juga, baru informasi yang didapat itu juga belum fix 100% gitu loh tentang persiapan yang mau dibangun di situ. Bentuknya apa? Iya, bentuknya apa? Besar anggarannya berapa? Betul. Lalu nanti siapa yang akan terlibat? Siapa? Itu ya. Berarti yang ngobrolnya urung mintip-mintip Mas, masih sedikit. Nek anggarannya mintip-mintip. Anggarannya mintip lah istilahnya. Tiba glodok ngono kira-kira. Buat tibane ning ngendi? Isane karo ndonga Mas. Tapi oke. Lalu sebetulnya harapan itu sebetulnya sudah menjadi kesepakatan warga. Ini ada dukungan pemerintah, coba direspon, pemerintah juga tanda kutip lewat anggota dewan atau pemerintah yang lain itu kemudian akan mendukung lah kira-kira gitu. Semoga. Yakin ora? Sidik ya. Okay. Karena kebiasaan pengalaman sok mek tinggu kendaraan. Nah itu
sudah beberapa kali sih. Jadi kita ya rada skeptis deh. Pengalaman dengan mengelola kampung cyber ya dengan teman-teman itu memang sering jadi begitu ya. Ya Kak, kenapa kita lebih banyak bersuadaya itu karena itu awalnya kita ditolak pemerintah, terus akhirnya kita swadaya dan sudah jadi kebiasaan dan kita orang terlalu gubris dari pihak luar walaupun mereka kakean numpang wis karepmu. Awake gede tapi sering disakiti ternyata. Tapi nggak apa-apa. Oke. Tapi meskipun itu belum pasti, tetapi sebetulnya harapan besarnya adalah itu terrealisasi. Karena untuk nilai manfaat untuk warga di sekitar itu nanti ketika itu terrealisasi pasti akan sangat berdampak untuk teman-teman di sana. Dari ya itu tadi kan nanti kita bisa jualan, kita bisa maksudnya kegiatan ekonomi nanti akan bergeliat gitu di situ. Oke, menarik. Satu kelompok solid di daerah Taman Sari itu bicara tentang bagaimana mengelola dampak pandemi yang lebih sistemik lah kira-kira itu dengan berkolaborasi dengan pemerintah lalu anggota dewan partai politik. Ya. Saya kira itu satu langkah maju ya untuk melihat Jogja. Ya. Ada close statement silakan disampaikan terkait ini. Ya, kita ya sebagai bagian dari masyarakat yang paling kecil itu memang kita harus melakukan apa yang ada di depan kita tuh harus dilakoni, Pak. Ojo rasa ndaki-ndaki kan. Ini di masa seperti ini tuh sangat penting semangat seperti itu ya. Jadi apa yang bisa kita lakukan saat ini just do it gitu. Orang iklan ya. Dilakoni wae. Sidik-sidik tapi ternyata bisa memperkuat apa namanya? Ekonomi di wilayah masyarakat di kampung. Betul. Oke. Ini sekelumit cerita perjuangan Cah Nom iki. Bung Koko iki Cah Nom punya effort untuk ngopeni kecil wilayah kampungnya ning efektif. Saya kira cukup obrolan kita kali ini. Ketemu lagi di episode mendatang masih dengan saya Bang Jo bukan traffic light.